Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Al-Farizi dengan NIM 126.102.202.194. Di sini saya akan memberi penjelasan mengenai beberapa kaidah-kaidah fikhiyah dan juga akan memberikan contoh-contoh dari beberapa kaidah tersebut untuk memenuhi tugas mata kuliah Qawaid Fikhiyah pada semester 3 ini. Untuk kaidah yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha, yang artinya setiap perkara itu tergantung pada niatnya atau tergantung pada tujuannya. Adapun contoh dari kaidah yang pertama ini adalah sholat itu akan dianggap sah apabila seseorang itu berniat sholat dengan sungguh-sungguh, sehingga sholatnya akan dianggap sah. Apabila seseorang tersebut sholat dan dia berniat hanya untuk menggugurkan kewajiban, maka sholatnya akan dianggap tidak sah. Adapun contoh yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan adanya keraguan. Contoh yang kedua adalah bila ada seseorang yang ragu apakah wudhunya sudah batal atau belum, maka keraguan tersebut tidak dapat membatalkan wudhunya, melainkan wudhunya tetap sah. Itu. Lanjut untuk kaidah yang ketiga, ada al-masaqatu tajlibut taisir, yang artinya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Adapun contoh dari soal yang ketiga adalah seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan atau seorang musafir itu diberi kemudahan untuk bisa menjamak sholatnya ataupun membatalkan puasanya. Adapun kaidah yang keempat ada adz-dzararu yuzal, yang artinya kemadharatan itu harus dihilangkan. Adapun contoh kaidah yang keempat adalah jika tidak ada air ketika kalian ingin melakukan sholat, maka kita atau kalian itu diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum dikarenakan keadaan darurat karena tidak ada air tersebut. Lanjut untuk kaidah yang kelima ada al-adatu muhakkamah, yang artinya adat itu dipertimbangkan di dalam menetapkan suatu hukum. Adapun contoh kaidah yang kelima adalah seperti kebiasaan kita ketika melakukan jual beli di toko-toko di desa-desa kita seperti itu. Ketika kita melaksanakan jual beli, kita kan tidak mungkin melakukan ijab kabul karena jual beli kita sangat simpel seperti membeli jajan, membeli janganan dan sesuatu. Dan adapun jual beli yang seperti itu dianggap boleh-boleh saja karena dalam adat kita itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi ijab kabul dalam jual beli yang sederhana itu dianggap boleh atau tidak apa-apa karena merupakan adat kebiasaan. Adapun kaidah yang keenam ada tasyriful imami ala ra'iyati man'utun bil maslahati, yang artinya tasarruf atau pemberian dari seorang pemimpin atas rakyatnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang baik atau bisa untuk mendatangkan kebaikan. Adapun contoh dari kaidah yang nomor 6 ini adalah seperti pemberian bantuan kepada masyarakat yang sedang kesusahan seperti di era pandemi yang seperti ini. Banyak sekali ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan dan kemunduran, sehingga pemberian bantuan kepada masyarakat di sini, kepada masyarakat yang membutuhkan, intinya itu sangat dibutuhkan dan diperlukan seperti itu. Adapun kaidah yang ketujuh ada al-hududu taskutu bisyubhati, artinya hukuman had itu bisa gugur karena subhat atau samar-samar. Adapun contoh dari kaidah ketujuh ini adalah bila ada sebuah perkara atau permasalahan yang mana perkara tersebut benar-benar melanggar syariat namun tidak ada bukti dari perkara tersebut, maka perkara tersebut dianggap samar atau tidak akan mendapatkan had, seperti itu. Adapun kaidah yang selanjutnya adalah kaidah yang ke-8. Itu ada al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, yang artinya ijtihad itu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Adapun contoh dari kaidah ke-8 ini adalah apabila ada
semisal kita berijtihad bahwasanya kiblat kita pada ijtihad yang pertama, kita berijtihad bahwasanya kiblat kita menuju ke arah 29 derajat. Seperti itu. Kemudian kita sholat. Nah, setelah sholat kita berijtihad lagi. Kemudian kita menemukan lagi perbedaan, ada beberapa derajat berbeda dari ijtihad kita yang pertama. Yang pertama 29 derajat, yang kedua 294 derajat. Ada perbedaan selisih 4 derajat. Maka sholat kita pada yang pertama itu tetap sah, karena ijtihad itu tidak bisa menghilangkan ijtihad yang lain. Seperti itu. Adapun kaidah yang ke-9 ada ar-ridho bisyai'i ridho bima yatawalladu minhu. Adapun contoh yang dari kaidah yang ke-9 ini adalah arti dari kaidah yang ke-9 adalah ar-ridho bisyai'i ridho bima yatawalladu minhu. Artinya rela dengan adanya sesuatu itu berarti rela dengan akibat yang akan ditimbulkan. Adapun contoh dari kaidah yang ke-9 di sini adalah apabila seseorang rela menikah, maka seseorang tersebut harus rela dengan konsekuensi apapun yang terjadi ketika pernikahan. Misal nanti awal pernikahan hidupnya enak terus, kemudian di tengah-tengah pernikahan ada suatu musibah yang menyebabkan hidupnya susah, maka seorang tersebut harus rela karena itu merupakan konsekuensi dari rela menikah tadi. Seperti itu. Adapun kaidah yang ke-10 ada al-wilayatul khassah aqwa minal wilayatil ammah. Artinya kewalian khusus itu lebih kuat daripada kewalian umum. Adapun contoh dari kaidah ini adalah apabila ada seorang wali hakim itu menikahkan seorang perempuan yang masih mempunyai wali nasab, maka perwalian hakim di sini tidak bisa diterima, melainkan harus mengikuti perwalian nasab. Sebab wali nasab sifatnya itu lebih khusus daripada wali hakim. Seperti itu. Adapun kaidah yang ke-11 adalah man istajala say'an qabla awanih uqiba bihirmanihi, yang artinya barang siapa tergesa-gesa dengan sesuatu sebelum masanya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Adapun contoh dari kaidah yang ke-11 ini adalah ada seseorang yang terburu-buru ingin pergi dikarenakan urusan tersebut mendadak. Kemudian dia melaksanakan sholat sebelum waktunya, misal dia ada acara pada jam 6. Kemudian dia karena tempatnya jauh, dia mensegerakan sholat maghrib pada jam 5, padahal pada jam 5 tersebut belum waktunya sholat maghrib, maka sholat tersebut tidak sah karena belum masuk pada waktunya. Seperti itu. Adapun kaidah yang ke-12 ada ikmalul kalami aula min ihmalihi, yang artinya mengamalkan satu pernyataan itu lebih utama daripada mengabaikannya. Adapun contoh dari kaidah yang terakhir atau kaidah yang ke-12 ini adalah seperti ketika adanya pembagian waris ketika orang tua meninggal. Pada hakikatnya kan yang mendapatkan waris itu anak, tapi karena ada suatu permasalahan atau musibah seperti anak dari yang meninggal tersebut membunuh orang tuanya, sehingga itu menyebabkan anak tersebut tertutup warisnya, maka alangkah baiknya warisnya tetap diberikan kepada sang cucu, karena mengamalkan itu lebih baik daripada mengabaikan. Daripada harta tersebut terbuang sia-sia, maka lebih baik harta tersebut diberikan ke ahli waris yang lain. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dan pemberian contoh dari saya. Apabila ada kurang lebihnya ataupun apabila ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.